Ya, Anda kembali di Indonesia Morning Show. Kita akan bahas mengenai 1 tahun pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala, di mana di sini dikatakan dari survei yang sudah dilakukan oleh Indobarometer bahwa popularitas Jokowi JK terus menurun. Bagaimana sebenarnya angkanya? Kalau misalnya kita lihat pada 6 bulan yang lalu, di mana survei juga sudah dilakukan, dibandingkan survei yang memang sudah diluncurkan pada September ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo dari 57,5% ini menurun cukup pesat hingga ke 46%, atau turunnya sekitar 11,5%. Sedangkan kalau kita bicara mengenai kinerja dari para menteri, ternyata secara umum ini sebesar 37,1%, sedangkan yang tidak puas 46,7%. Ini turunnya dari survei yang dilakukan 6 bulan sebelumnya, ini adalah 46,8% ke 37,1%, jadi turun 9,7%. Dan kita akan bahas mengenai popularitas yang terus menurun ini bersama dengan Pak Hadi Suprapto, peneliti dari Indobarometer, dan juga Ibu Siti Zuhro, pengamat politik LIPI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ini kita akan bicara mengenai angka. Angkanya terus merosot. Kalau di sini mungkin saya ingin minta penjelasan dari Indobarometer terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari angka yang kita ambil dari survei sebelumnya, tentu ini menurun. Kalau sebelum kita katakan itu sudah lampu kuning, tapi kalau lihat sekarang itu sudah lampu merah. Kalau kita lihat dari periode SBY dengan Budiono, kalau kita bandingkan ya, angka penurunannya dari angka 90% ke 65%. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi, dalam 1 tahun itu angka turun dari 6 bulan yang kemarin sampai yang sekarang ini turunnya sekitar 11,5%. Artinya angka ini tidak bisa dibiarkan. Angka popularitas angka ini harus dijawab oleh Jokowi dengan kinerja-kinerja nyata di masyarakat. Apalagi persoalan-persoalan yang mendesak harus diselesaikan dari temuan-temuan kita di lapangan tentu adalah persoalan ekonomi, dan itu sangat dominan sekali. Oke. Ya. Persoalan ekonomi di mana di sini memang kalau kita lihat tolak ukurnya adalah kesejahteraan masyarakat, betul? Iya, kesejahteraan masyarakat salah satu yang paling buruk itu adalah kesejahteraan masyarakat, angka 65% kalau nggak salah itu. 65%. Oke, saya minta tanggapan dari Ibu Siti mengenai angka-angka ini yang terus menurun. Apakah ini fenomena yang biasa atau kita perlu panik gitu melihat popularitas Presiden Jokowi JK, pemerintahan Presiden Jokowi JK yang terus menurun? Iya, tadi dikatakan bahwa sebetulnya ada isu-isu krusial. Jadi ada yang paling krusial, yaitu masalah ekonomi. Lah, menurunnya katakan persentase kepercayaan publik kepada Pak Jokowi itu seiring sejalan dengan memang semakin beratnya beban masyarakat, ya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, basic needs-nya itu meningkat. Begitu BBM harganya itu dinaikkan, itu tentu akan berpengaruh terhadap transportasi berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan sebagainya, sehingga memang peningkatan itu terjadi secara simultan, apalagi gas naik, ya, tidak hanya BBM tapi gas juga naik, lalu juga listrik naik gitu. Jadi beberapa hal naik itu yang membuat masyarakat tidak tahan. Tentunya ekonomi menjadi isu yang paling krusial yang sampai detik ini, sampai saat ini itu belum teratasi secara memadai. Oleh karena itu ya memang kalau masalah-masalah yang krusial langsung ya menyangkut hajat hidup masyarakat luas ini tidak terpenuhi, ya tentunya public trust akan menurun. Lah, ini legitimasi juga menurun karena public trust itu simultan ya sama sebangun dengan legitimasi. Jadi legitimasi Pak Jokowi ya menurun dengan sendirinya, seperti itu. Selain public trust mengenai kesejahteraan masyarakat, masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi ini memang berhimpit dengan masalah lain karena isu ekonomi tidak berdiri sendiri, ya, tidak independen. Dia bersentuhan langsung dengan katakan adanya kepastian hukum, adanya kepastian politik. Lah, ekonomi ini bisa men-trigger gitu ya. Kalau ini masalahnya sangat akut, ini akan men-trigger ketidakpastian juga di bidang politik. Kebetulan masalah politik ini juga sedang ibaratnya itu ya menghangat dan memanas. Kita menyaksikan bahwa saat ini kita juga akan melaksanakan pilkada serentak di 269 daerah. Di saat kita melaksanakan pilkada serentak seperti ini, friksi di internal partai, baik yang besar seperti Golkar maupun P3 masih sampai saat ini ada dualisme kepengurusan. Dan ini kan juga kalau kita kaitkan dengan
revolusi mentalnya Pak Jokowi. Dan poin ketiga dari nawacitanya Pak Jokowi yaitu untuk membangun demokrasi, tidak kena ini, tidak nyambung gitu ya. Pastinya pemerintah mendorong agar partai-partai politik di Indonesia ini kalau memang sepakat untuk membangun demokratisasi gitu ya, meningkatkan kualitas demokratisasi, itu yang harus didorong. Jadi jangan ada kesan ini ada intervensi. Kenapa ini partai-partai kok terus-menerus konflik kan gitu. Lah ini yang juga tidak menguntungkan untuk negara bangsa ini kalau ada partai yang berkonflik. Karena ini pilar utamanya demokrasi, tapi dia sedang tidak sehat di internalnya. Bagaimana mengikuti pilkada serentak seperti ini? Padahal pilkada serentak mau tidak mau harus mengikut sertakan partai politik. Bisa dibayangkan kan, berarti ada ketidakpastian politik di sini. Harus ada apa ya, semacam solusi komunikasi politik yang lebih lancar. Belum lagi hukum. Di ranah hukum juga kita belum puas gitu ya. Bagaimana masyarakat juga sangat merasakan runcing ke bawah gitu kan, tumpul ke atas gitu ya. Kalaupun nanti ada runcing ke atas itu masih apa ya istilahnya, masih pilih-pilih tebang pilih kan seperti itu. Oke, nanti kita akan bicara mengenai penegakan hukum ini, tetapi kita akan coba membahas juga angka dari kepuasan publik terhadap kinerja para menteri. Secara umum memang ini juga menurun, penurunannya sebesar 9,7% begitu. Kalau melihat angka ini dari Indobarometer melihatnya 6 bulan sebelumnya, memangnya apa yang terjadi di sini sehingga penurunannya juga cukup pesat? Kalau dilihat dari temuan kita di lapangan, tentu ada beberapa menteri ya yang masih berada di posisi teratas seperti Menteri Susi, kemudian menteri yang lain seperti Anies Baswedan. Kemudian ada juga yang menjadi hal yang menakutkan itu adalah Menteri Bidang Ekonomi, karena semuanya kena dengan persoalan-persoalan ekonomi, kemudian ditambah dengan kondisi ekonomi global juga. Kemudian, nah di sini jadi salah satu faktor juga kenapa menteri perekonomian kemudian menteri perdagangan itu kena imbas juga. Jadi tingkatnya masih paling bawah ya dibandingkan tingkat kepuasan menteri-menteri yang lain. Nah, menteri-menteri juga ada menteri kesehatan, dan menteri kesehatan ini ditolong oleh program kartu sehatnya. Nah, ini kartu Indonesia Sehat. Karena salah satu program yang paling disukai dari pemerintahan Jokowi JK itu adalah kartu sehat kalau dari temuan survei. Nah, kemudian dari temuan ini juga yang masih menjadi persoalan adalah pelayanannya. Dari temuan kita juga kelihatan persoalan dari kesehatan adalah pelayanan kesehatannya yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian Menteri Anies Baswedan juga itu ditolong oleh program Kartu Indonesia Pintar dan beasiswanya. Kemudian salah satu program yang paling disukai oleh masyarakat adalah program pendidikannya yang itu yang paling merasa dan mengena di masyarakat. Nah, ini faktor di antara dua menteri yang saya sebutkan tadi. Nah, beda dengan Menteri Susi. Kalau Menteri Susi lebih banyak itu dikenal di media, kemudian pemberitaan yang luar biasa di media, kemudian penenggelam kapal dan sebagainya. Nah, ini mudah diingat masyarakat dan dirasakan sehingga popularitasnya kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap beliau itu cukup tinggi. Oke, nanti kita akan membahas juga mengenai stabilitas di dalam kabinet gitu, karena memang ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa ini ada menteri-menteri yang sepertinya tidak kompak dan membuat fraksi di sana. Tetapi menanggapi 1 tahun pemerintah dari Jokowi JK memang tidak lepas dari kegaduhan politik, dan salah satu ini bersumber dari gedung parlemen. Kita lihat sama-sama. Setahun pemerintahan Jokowi JK tidak lepas dari kegaduhan politik. Adanya dua kubu di parlemen, yaitu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, sempat membuat agenda penting DPR tertunda. Hal ini berdampak pada roda pemerintahan karena secara konstitusi, pemerintah tidak bisa bekerja tanpa DPR. Kala itu KIH didukung PDIP, Nasdem, Hanura, dan PKB, sementara KMP didukung oleh Gerindra, PAN, PKS, Golkar, dan P3. Berbulan-bulan berseteru, kedua kubu akhirnya islah pada Desember 2014 lalu. Namun kegaduhan politik belum berakhir. Polemik pencalonan Komjen Paul Budi Gunawan membuat energi Presiden Jokowi terkuras berpekan-pekan. Presiden Jokowi dalam polemik ini seakan berjuang sendiri. Partai politik pendukung yang seharusnya mendukung malah menekan. Tidak mudah mengendalikan satu kekuatan real politik, di mana Pak Jokowi sendiri bukan menjadi ketua umum partai. Inilah yang saya melihat karena dia bukan menjadi ketua umum partai, ada dua hal yang dia lakukan. Pertama adalah penetrasi, komunikasi politik yang sifatnya penetratif ke jangkar elit-elit utama partai, sehingga kemudian Jokowi mengembangkan pola komunikasi politik yang resiprokal dengan banyak aktor gitu ya.
tidak hanya orang-orang di PDIP, tetapi juga di partai-partai lain. Hal ini disebabkan posisi Joko Widodo yang bukan ketua umum partai membuatnya rentan berseberangan dengan partai pengusungnya. Dalam politik, lawan pun bisa jadi kawan. Bergabungnya Partai Amanat Nasional dalam koalisi pendukung pemerintah mengubah peta politik. Kursi parlemen kubu KIH menjadi 45,8%, KMP 43,4%, dan kubu netral yaitu Demokrat tetap dengan 10,8%. Partai Gerindra sebagai salah satu pionir KMP memiliki pendapat sendiri soal kondisi terkini terkait dukungan parlemen terhadap pemerintah. Bahwa mulus atau tidak mulus ya kembali lagi ke bagaimana pemerintahnya menurut saya. Kalau dukungan parlemen sudah full, sementara eksekusi pemerintahannya tidak optimal juga percuma. Ya kan, 1 tahun yang lalu, 1 tahun ini kita melihat coba tidak serius, tidak fokusnya pemerintah dalam upaya membangun negara dari sisi ekonomi, dari sisi infrastrukturnya, dari sisi keamanannya. Bergabungnya PAN tentu tak menutup banyaknya dugaan Partai Matahari tersebut ingin mendapatkan kursi dalam pemerintahan. Terkait hal ini, PDI Perjuangan tak mau ambil pusing. Meski sebagai kubu pendukung, tak jarang koalisi ini berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan komposisi presiden katakan jumlah kursinya 50% lebih gitu ya. Ya tentu ini menjadi juga baik ya, tapi toh selama ini juga baik-baik saja gitu ya. PDI kan juga, kita kan juga gencar melakukan lobby-lobby dengan teman-teman yang lain juga. Nah tentu ini yang kalau kita kan mengawal terus ini program pemerintah di parlemen. Membangun stabilitas politik nasional menjadi tantangan pemerintahan Jokowi JK di tahun keduanya. Karena politik nasional yang stabil membuka jalan pemerintah melaksanakan fungsinya dengan baik. Apsari Retno, Edo Nurfikta melaporkan untuk NET. Ya, perbincangan ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah di Indonesia Morning Show.